masih semangat ya belajar hari ini. Nah, hari ini kita masih belajar di tema, yaitu di tema yang ketiga F. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, nah kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini pada subtema yang keempat. Kalian buka buku kalian yang di halaman 85 dengan judulnya adalah tentang penghematan energi. Ya, kembali lagi sama seperti masih berhubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya, bahwa energi itu ada energi apa aja? Energi listrik, angin, air, ya kan? Kita sudah belajar apa itu PLTA, PLTB, masih ingat ya? PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu, ya, atau angin. Dan PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Masih ingat ya kemarin ya? Nah, sekarang di subtema yang keempat ini kita belajar tentang penghematan energi. Sebelumnya juga sudah pernah diceritakan bagaimana cara menghemat energi listrik, misalnya terhadap lampu, terhadap kipas, ataupun alat-alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Nah, sekarang kembali lagi di aktivitas yang pertama, itu ada teks bacaan tentang hemat energi. Nanti kalian harus baca terlebih dahulu ya. Dalam teks ini bercerita tentang energi apa? Energi listrik. Jadi itu ada di paragraf pertama, perhatikan, listrik tidak dapat diambil langsung dari alam, betul ya? Seperti kemarin kita sudah pernah jelaskan, bisa juga dari tenaga air menjadi listrik. Bagaimana airnya ditampung dulu, terus membentuk turbin, dan turbin tersebut terhubung dengan generator, baru generator tersebut akan menghasilkan energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah kita, seperti itu ya. Nah, itu ya yang pertama. Jadi energi listrik itu tidak bisa diambil langsung dari alam. Kemudian listrik dihasilkan dari stasiun pembangkit listrik. Ada stasiun pembangkit listrik yang memakai energi alternatif, misalnya energi air. Nah, seperti yang dijelaskan tadi tentang turbin tadi, ada angin dan matahari. Ada pula stasiun pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nanti kalian baca ya semua informasinya. Kemudian masih ingat enggak? Kemarin Miss juga sudah pernah jelaskan bagaimana cara menghemat energi listrik. Misalnya kalau terhadap lampu, kalau siang hari jangan lupa dimatikan. Jika terus kalau nonton, jika tidak ditonton lagi, jangan lupa dimatikan. Kalau laptopnya udah selesai tuh ngetiknya, ya, anak-anak biasanya ngapain di depan laptop? Mungkin ada yang nonton, ada yang main game. Nggak boleh ya. Nah, kalau masih kecil nggak boleh dulu main gamenya, nanti laptopnya rusak. Nah, terus bagaimana cara penghematan energi terhadap laptop? Kalau selesai digunakan atau bisa dibilang sama papanya, kalau habis menggunakan laptop jangan lupa dimatikan. Atau bisa juga kita ganti listrik lampu kita itu dengan lampu bohlam. Jadi lampu bohlam itu adalah merupakan salah satu dari lampu yang hemat energi ya, seperti itu. Jadi kita tidak mengalami pemborosan, kemudian juga mungkin tarikan dari biayanya juga hanya sedikit. Itu adalah caranya ya. Nanti kalian baca lagi, terus matikan kompor segera setelah selesai masak. Misalnya menggunakan kompor ini ya, kompor listrik ya. Zaman sekarang sudah ada kompor listrik. Seperti itu. Nanti kalian baca terlebih dahulu. Kemudian buka halaman 86. Itu ada dua bagian ya, yang di aktivitas satu tadi ada bagian A dan ada yang bagian yang B. Jadi yang bagian A itu coba perhatikan, setelah membaca teks tersebut, tulislah makna dari kosakata berikut. Nah, mungkin tidak ada penjelasannya. Jika tidak ada penjelasannya dari teksnya, kalian bisa cari informasinya dari berbagai sumber ya, seperti itu. Misalkan nomor 1 itu ada kata bensin. Jadi kita cari maknanya apa? Misalnya bensin. Buat aja, boleh buat bahan bakar minyak, boleh seperti itu ya. Kemudian kalian cari untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kemudian pada bagian yang ke B, tulislah informasi penting setiap paragraf dalam teks di atas. Jadi teks yang sebelumnya tadi itu ada 1, 2, 3, 4
paragraf. Sama halnya dengan yang di bagian B ini sudah tersedia 4 paragraf yang kalian harus tulis informasi pentingnya pada setiap paragraf ya. Jadi di paragraf 1 informasi pentingnya apa kalian tulis, yang kedua, yang ketiga, begitupun juga dengan yang keempat. Paham ya? Kemudian lanjut ke aktivitas yang kedua, diminta untuk pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan centang pada kolom yang benar. Jadi kalian hanya pilih apakah sebelah kiri ataupun sebelah kanan yang berhubungan dengan prakarya ya sepertinya ya. Jadi misalnya alat yang digunakan untuk menempelkan dua bagian kertas, mudah nih ya. Apakah lem atau pisau? Pasti kalian tahu ya, anak kelas 3 harus pintar ya. Kemudian kita lanjutkan langsung pada ke halaman 88 di pembelajaran kedua. Perhatikan di aktivitas 1. Bacalah teks berikut. Nah, jangan lupa untuk membaca teksnya terlebih dahulu dengan judul kebiasaan sepele yang bisa memboroskan energi. Itu ada muatan yang tidak penuh, kemudian boros memakai AC, menyimpan makanan panas di kulkas. Nah, itu nggak boleh ya. Membiarkan keran terbuka, salah memilih penerangan, kemudian tidak mematikan lampu. Berkaitan dengan teks sebelumnya tadi yang tentang menghemat energi. Ya, jadi kegiatan sepele seperti tidak mematikan lampu, terus tidak mematikan TV, terus penggunaan AC yang tidak benar akan mengakibatkan apa? Pemborosan. Hal sepele kan? Misalnya lampu hidup, kita nggak sadar, hal sepele. Tapi apa nanti pembayarannya menjadi membengkak atau menjadi banyak, ya kan? Oke, nanti setelah kalian membaca, kalian jawab yang di halaman 89 ada 5 pertanyaan. Kalian jawab sesuai dengan bacaan teks di aktivitas pertama pada halaman 88 berikut ya. Itu untuk yang aktivitas 1. Kemudian langsung ke aktivitas 3 di halaman 91 itu tentang olahraga ya. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga. Di situ diminta untuk tulislah cara melakukan gerakan kombinasi dalam senam irama berdasarkan gambar. Jadi senam irama itu biasanya menggunakan musik, ya kan? Menyesuaikan dengan irama-irama musik. Nah, bagaimana cara melakukannya di sini? Kalau di aktivitas ketiga ini ada 4 gambar yang 4 gerakan. Kalian tulis bagaimana cara mereka melakukannya, ya sesuai dengan gambar. Oke. Itu untuk yang aktivitas ketiga, kalian boleh tandai. Kemudian langsung ke aktivitas yang keempat. Aktivitas 1 dan keduanya tidak terlalu banyak ya. Oke, di aktivitas pembelajaran 1 dan keduanya tidak terlalu banyak. Sekarang kita lanjut ke aktivitas yang keempat. Pada halaman 92, di situ ada 5 pernyataan. Tapi kalian diminta untuk menuliskan sikap tanggung jawab atau kewajiban kalian yang dapat kamu suarakan bila melihat peristiwa yang digambarkan dalam pernyataan berikut. Jadi setiap pernyataan kalian tulis sikap kalian yang tepat itu seperti apa terhadap setiap pernyataannya. Ada 5 pernyataan, terus kalian tulis bagaimana apa tanggung jawab sikap tanggung jawab kalian tuliskan pada setiap pernyataannya. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss dan kita akhiri dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.